Sampai kapan kau mau terus duduk di atas pangkuanku? Tanya Gama sambil memegangi pinggang Ara. Ara menepuk keningnya. Saking nyamannya, Ara sampai lupa kalau saat ini ia masih berada di atas pangkuan Gama. Oh iya, saya lupa Pak, ucap Ara hendak beranjak tapi langsung ditahan oleh Gama. Kenapa? Tanya Ara dengan heran. Kenapa kau merubah penampilanmu seperti ini? Ini seperti bukan Ara yang aku kenal. Sebenarnya sudah dari kemarin agak Gama ingin bertanya, tapi dia mengurungkan niatnya karena takut dikira memperhatikan Ara. Dia gengsi, meski pada kenyataannya memang seperti itu. Ara menghela nafas pelan. Sebenarnya Ara juga tidak nyaman dengan penampilannya yang sekarang. Tapi ini semua ia lakukan demi cintanya kepada Gama. Gama menatap Ara menunggu jawaban darinya. Sebenarnya aku merubah penampilanku karena ingin menarik perhatianmu. Tapi sepertinya usahaku sia-sia. Karena sampai sekarang kamu tetap tidak menyukaiku, jawab Ara dengan jujur sambil mengerucutkan bibirnya. Persetan, Gama mau menertawakan atau tidak. Yang penting saat ini Gama harus tahu perasaannya. Gama mengulum senyum geli sambil merapikan rambut Ara ke belakang telinganya. Memangnya sejak kapan kau menyukaiku? Tanya Gama ingin menggali lebih dalam lagi tentang perasaan Ara. Sejak pertama mata ini melihatmu, wajahmu yang tampan selalu membuatku ingin terus menatapmu, apalagi jantungku. Dia selalu ajeb-ajeb tiap kali berdekatan denganmu, saut Ara sambil menangkup kedua pipinya. Gama tertawa lepas sambil memegangi perutnya yang terasa kram. Hei, itu jantung apa lampu disko? Kenapa bisa ajeb-ajeb? Ucap Gama di sela-sela tawanya. Memang seperti itu, jantungku selalu jedak-jeduk tiap kali di dekatmu, seru Ara. Dengan sekuat tenaga, Gama berusaha menghentikan tawanya. Baginya Ara sangat lucu dan menggemaskan. Sudahlah, sepertinya kamu tidak mungkin menyukaiku. Lebih baik aku mencari yang lain aja, ucap Ara menyerah. Enak aja, sudah mengambil ciuman pertamaku, terus kau mau lari begitu saja? Tidak bisa, seru Gama tidak terima. Terus aku harus apa? Om kan juga sudah mengambil ciuman pertamaku, jadi kita impas Om, saut Ara yang juga merasa dirugikan dalam hal ini. Tidak ada kata impas, bahkan kau menciumku lebih banyak. Sekarang kamu harus bertanggung jawab, kamu harus jadi kekasihku, ucap Gama. Ara melongo, apa ini? Dia baru saja ditembak oleh lelaki yang selama ini ia sukai. Ara berasa mimpi, ingin rasanya pingsan saat ini juga. Ara menepuk pipinya sendiri untuk memastikan kalau semua ini nyata, bukan mimpi. Kenapa diam saja? Kamu tidak mau menjadi kekasihku, cecar Gama. Apa karena kamu sudah memiliki kekasih? Aku menerimamu. Dari lama aku menunggu momen ini. Tak mungkin aku menyia-nyiakannya begitu saja, saut Ara dengan wajah berbinar. Tapi bagaimana dengan lelaki yang waktu itu? Tanya Gama sambil menatap intens ke arah Ara. Ara tersenyum. Dia merasa rencananya berhasil membuat Gama cemburu. Dia sepupuku, jawab Ara dengan enteng. Jadi selama ini aku cemburu dengan sepupumu sendiri? Gama keceplosan. Yes, ternyata selama ini cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Sorak Ara mendengar pengakuan Gama. Aku hanya salah bicara, aku tidak benar-benar cemburu, kilah Gama. Ara merotasi bola matanya dengan jengah. Sudah keceplosan, masih aja gengsi untuk mengakuinya. Kau terlalu gengsi untuk mengakuinya, Tuan, ledek Ara. Gama yang kesal langsung mengelitiki pinggang Ara. Gadis itu meronta di atas pangkuan Gama. Hahaha, ampun Om, geli. Pekik Ara berusaha melepaskan diri dari Gama. Rasakan, siapa suruh kau meledekku? Gama terus mengelitiki pinggang Ara tanpa ampun. Ara terus tertawa sampai matanya mengeluarkan air mata. Gama berhenti mengelitiki Ara lalu mengusap air mata Ara. Mereka berdua saling tatap, netranya saling mengunci satu sama lain.
Entah siapa yang mulai, bibir keduanya saling bertaut. Gama melumat bibir Ara dengan lembut. Tak ingin kalah, Ara mulai membalas ciuman Gama. Meskipun masih terasa kaku, tapi Gama cukup menikmatinya. Sementara Gama dan Ara yang sedang berbahagia berbeda dengan Roy yang terlihat pusing. Setelah 2 hari berada di Kalimantan, Roy memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Setibanya di rumah, Roy langsung menghempaskan tubuhnya di sofa sambil memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Margareta menghampiri suaminya sambil membawa air minum. "Diminum dulu air minumnya, Mas," ucap Margareta. Roy mengangguk dan meminum air minum yang dibawakan oleh istrinya. "Bagaimana dengan masalah kemarin, Mas? Kamu belum menceritakannya denganku," tanya Margareta setelah melihat suaminya selesai minum. Roy menghela nafas panjang. "Kemungkinan besar perusahaan akan dalam masalah besar. Banyak kerugian yang harus aku tanggung dari kejadian kemarin. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya habis dalam ledakan itu," jawab Roy penuh beban. "Kenapa bisa meledak? Bukankah katanya hanya terbakar?" Kaget Margareta. "Berawal dari adanya ledakan dan menjadi kebakaran. Polisi sedang mencari penyebab ledakan itu. Sejauh ini masih belum ada yang mencurigakan. Semua murni kecelakaan," ungkap Roy. Margareta diam sambil memikirkan sesuatu. Dia merasa ada yang janggal dari cerita suaminya. "Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Gama yang keluar dari perusahaan, Mas?" tanya Margareta. "Maksudmu Gama dalang dibalik semua ini?" tebak Roy. Margareta mengangguk pelan. "Bisa jadi, Mas. Siapa tahu Gama dendam dengan kita karena masalah kemarin." "Sudahlah, lebih baik kamu tidak usah ikut campur tentang masalah ini. Tidak mungkin Gama menghancurkan perusahaan ayahnya sendiri." Roy tidak percaya dengan Margareta. Tidak ada anak yang tega menghancurkan ayahnya sendiri, pikir Roy. "Apa saat ini kamu tahu Gama ada di mana, Mas?" tanya Margareta. "Aku tidak tahu. Setelah kejadian itu, Gama mengembalikan semua fasilitas yang aku kasih. Bahkan dia mengembalikan apartemen yang ia tempati selama bertahun-tahun. Dia menghilang begitu saja tanpa memberitahuku kemana dia akan pergi," ucap Roy. "Anak itu sudah besar, dia sudah bisa menentukan nasibnya sendiri. Sekarang lebih baik kamu mulai menyuruh Marlo masuk ke perusahaan," ucap Margareta. "Marlo tidak pernah minat bekerja di perusahaan. Kalau dia ingin, dia sudah mendatangiku dari jauh-jauh hari," saut Roy yang tahu bagaimana sifat putranya. "Aku sudah membujuknya dan dia mau membantumu di perusahaan. Sebentar lagi dia mau menikah. Dia sudah harus bekerja untuk menghidupi istrinya. Kemarin aku sudah meminta keluarga Abraham untuk mengubah acara pertunangan Marlo dan Violin dirubah jadi acara pernikahan," lanjut Margareta baru ingat belum memberitahu suaminya. "Kenapa kamu merubahnya?" tanya Roy sedikit tidak suka. Istrinya mengambil keputusan tanpa meminta persetujuannya lebih dulu. "Aku takut mereka membatalkan perjodohan ini karena kejadian kemarin. Bisa saja mereka mengurungkan niatnya karena melihat kondisi perusahaan kita yang sedang tidak baik ini," saut Margareta. "Kau benar. Jika Abraham tahu tentang kondisi perusahaan kita saat ini, pasti dia tidak akan mau menjodohkan putrinya dengan Marlo," ucap Roy. Di sebuah negara nan jauh di sana, seorang wanita sedang melakukan pemeriksaan ke salah satu rumah sakit yang ada di Jerman ditemani oleh papanya. Karena sudah beberapa minggu ini dia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Sudah beberapa minggu ini Melody sering mengalami mual, nafsu makannya meningkat, dan berat badannya juga bertambah. Gio tidak mau menduga-duga apa yang terjadi pada putrinya. Selama ini putrinya menolak diperiksa oleh dokter karena sama sekali tidak ada perubahan. Akhirnya Gio memaksa putrinya dan mengajaknya pergi ke rumah sakit. "Melody takut, Pak," ucap Melody sambil memeluk lengan papanya. "Tidak usah takut, sayang. Ada papa yang akan selalu menemanimu.
Gio mencoba menenangkan putrinya. Bagaimana jika benar, Pak? Tanya Melody sedih. Gio menghela nafas dalam. Dia tahu kekhawatiran putrinya hamil tanpa seorang suami pasti tidak mudah. Kita akan merawatnya sayang, jangan takut, Papa akan membantumu merawat cucu Papa, ucap Gio menguatkan putrinya. Melody menatap wajah papanya penuh haru. Sebesar apapun kesalahan dirinya, papanya itu selalu memaafkannya. Andai dulu dia mengikuti kata ayahnya, pasti kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang tidak ada gunanya. Ia menyesal. Semua sudah terjadi dan dia harus menerimanya. Tak lama nama Melody dipanggil. Melody masuk ditemani oleh papanya. Anggap aja mereka berbicara menggunakan bahasa Inggris ya guys. Tolong periksa putri saya, Dok. Sudah beberapa minggu ini dia terus mengalami mual, ucap Gio. Silahkan naik ke atas ranjang, Nona. Saya akan memeriksa kondisi Anda, ucap dokter. Melody menatap papanya dengan ragu. Gio mengangguk kecil meyakinkan putrinya sembari mengelus punggung tangan putrinya. Dengan langkah ragu, Melody mendekat ke arah ranjang. Dia naik ke atas ranjang dibantu oleh perawat. Dokter mulai memeriksa Melody. Dokter tersenyum setelah memeriksa kondisi Melody. Sepertinya Anda hamil, Nona. Untuk memastikannya, saya akan melakukan USG, ucap dokter. Dek, jantung Melody langsung berdebar. Tatapannya kosong. Dia tidak akan menyangka kejadian itu akan membuahkan janin di dalam rahimnya. Cairan bening keluar dari mata Melody. Gio mendekati putrinya lalu menggenggam erat tangan putrinya. Tidak apa, kita akan melewatinya bersama-sama. Papa akan selalu bersama putri Papa, ucap Gio lembut sambil mengusap kepala putrinya. Ingin rasanya Gio ikut menangis melihat nasib putrinya. Tapi dia tidak bisa. Dia harus tetap kuat untuk mensupport putrinya. Dia tidak boleh lemah di hadapan putrinya. Lihatlah Tuan, sebentar lagi Anda akan menjadi seorang kakek. Putri Anda hamil 6 minggu. Ucap dokter menunjuk salah satu titik yang ada di layar monitor. Gio tidak tahu harus bersedih atau bahagia melihat calon cucunya di layar monitor. Gio merasa terharu karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang kakek. Sejak tadi Melody hanya diam saja. Lidahnya terasa keluh untuk berbicara. Melody tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Setelah melakukan USG, dokter memberikan resep obat kepada Melody. Dokter juga memberitahu Melody apa saja yang tidak boleh dilakukan selama ia hamil. Melody bersama papanya pergi meninggalkan rumah sakit. Sebelum pulang, Gio menyempatkan diri ke apotek terlebih dahulu untuk menebus resep obat milik Melody. Hubungan Kenzo dan Ares sudah membaik semenjak perusahaan mereka bekerja sama. Ares membantu Kenzo menyelamatkan perusahaan orang tuanya yang hampir bangkrut. Kini perusahaan Pandora Group milik Aldo sudah stabil berkat kerja keras Kenzo, putra yang selama ini ia remehkan kemampuannya. Aldo selaku ayah Kenzo mulai mengakui kemampuan putranya. Dia tidak lagi meremehkan putra keduanya seperti dulu. Aldo masih mempertahankan Kenzo sebagai CEO di perusahaannya. Bahkan pria itu ingin mewariskan perusahaan miliknya kepada Kenzo putra keduanya. Papa senang perusahaan sudah kembali stabil, Kenzo. Sekarang kamu harus sudah memikirkan masa depanmu. Kapan kamu akan menikah, Kenzo? Apa kamu tidak iri melihat kedua sahabatmu yang sudah lebih dulu menikah? Ucap Aldo. Kenzo diam. Tidak pernah terbesit di pikirannya untuk mencari perempuan lain. Sampai sekarang Kenzo masih berusaha mencari Melody. Abang Leo aja dulu, Pak. Kasihan kekasihnya. Sampai sekarang belum pernah diberi kepastian. Sindir Kenzo sambil melirik kakaknya. Aldo dan gadis langsung beralih menatap putra sulungnya. Dia tidak tahu kalau putra sulungnya sudah memiliki kekasih. Karena selama ini putranya tidak pernah membawa seorang perempuan ke rumahnya.
Kamu sudah memiliki kekasih, Leo? Tanya Aldo penuh selidik. Iya, Pak, jawab Leo dengan takut. Dalam hati Leo merutuki mulut adiknya yang lemes. Tapi dia penasaran, dari mana adiknya tahu tentang kekasihnya. Padahal selama ini dia tidak memberitahu adiknya. Sudah berapa lama kalian menjalin hubungan? Tanya Aldo. Sudah cukup lama, Pak. Kita sudah menjalin hubungan selama 2 tahun, jawab Leo. Aldo menghela nafas. Sudah 2 tahun putranya menjalin hubungan dengan kekasihnya, tapi dia tidak tahu. Kenzo beranjak dari tempat duduknya. Dia menepuk bahu abangnya seraya berkata, "Ngaku aja, Bang, mau sampai kapan abang menyembunyikan hubungan kalian?" Ucap Kenzo. Setelah itu dia pamit pergi kepada kedua orang tuanya. Kenzo mengemudikan mobilnya menemui kedua sahabatnya di kafe. "Wajah kamu kenapa, Res?" tanya Kenzo ketika melihat wajah Ares yang terlihat kusut. Ares seperti orang yang kurang tidur. Biasa, Ken, dikerjain sama calon anaknya. Tiap malam Nadine selalu minta makanan yang aneh-aneh ke Dava. Aku juga heran, kenapa anakku selalu mengerjaiku. Dia seperti memiliki dendam pribadi pada bapaknya, timpal Ares. Mungkin anakmu tahu dulu kau pernah menyakiti ibunya. Makanya anakmu balas dendam sama kamu, ucap Kenzo tertawa. Bisa jadi itu, Res. Mungkin anakmu tidak terima kamu dulu menyakiti ibunya, saud Dava. Ares memukul lengan Dava dengan kesal. Mana ada begitu? Bagaimana dia tahu sementara dulu dia belum dibuat? Protes Ares. Kamu juga, Dav. Kamu harus siap-siap. Siapa tahu nanti saat istrimu hamil ngidamnya lebih parah daripada Nadine, ucap Kenzo. Tidaklah, istriku kalem gitu. Pasti anakku juga kalem, sangga Dava. Emangnya kau pikir Nadine pecicilan? Dia juga kalem, tapi lihat, bahkan masih ngontrak aja. Anakku sudah meresahkan. Ares tidak terima. Kalem? Kau tidak tahu saja saat Nadine menghajar Melody, ceplos Dava membuat Kenzo terdiam. Dia jadi ingat dengan Melody wanita yang dulu ia nodai. Ngomong-ngomong tentang Melody, kalian sudah menemukannya belum? Tanya Dava. Ares dan Kenzo kompak menggelengkan kepalanya. Aku belum menemukannya, bahkan aku sudah menyuruh semua orang-orangku mencari Melody hingga ke luar negeri tapi masih belum menemukannya. Om Gio benar-benar rapi menghilangkan jejaknya. Ares cukup kagum dengan kemampuan Gio dalam menghilangkan jejak. Mereka berdua juga mengakui kemampuan Gio. Kamu masih mau menunggu Melody, Ken? Tanya Dava ingin tahu. Aku yakin suatu saat nanti aku akan menemukannya, yakin Kenzo. Lalu bagaimana kalau dia sudah bahagia bersama yang lain, Ken? Tanya Dava. Kenzo tersenyum. Jika itu benar, maka aku akan ikut bahagia, saud Kenzo sambil menyesap rokoknya. Bersambung.